kata-kata gaplek itu udah mengena di brain orang Kediri gitu loh. Jadi anak kuliah atau anak yang kerja di luar Kediri kalau kok menyeletuk kata-kata gapleki berarti kita nggak ada dari kota Kediri. Nah waktu itu kita buat gaplek lo gaplek, masa sebuah umpatan atau sebuah kata-kata yang mungkin biasanya orang tanda kutip negatif ya, orang gaplek itu berarti seperti kata-kata yang negatif. Akhirnya kita membuat plesetan bahwa gaplek itu gampang nemplek. Jadi gaplek itu artinya gampang nemplek, seperti arti kaos kita bahwa kaos yang dibeli sama orang itu enak dipakai, gampang nemplek dipakai, dan dia bisa nanti kembali lagi beli ke kita. Filosofinya seperti itu. Jadi kita itu inginnya dari dulu kan, visi misi kita itu mengangkat kota Kediri, memperkenalkan kota Kediri itu melalui media kaos. Itu memang visi misi dari saya dulu waktu ngerintis pertama seperti itu. Jadi nggak berpikir bahwa gaplek itu akhirnya bisa menjadi sumber pekerjaan saya. Kalau dulu pengennya memang hanya sebatas memperkenalkan kota Kediri melalui media kaos. Cuma berjalannya waktu ternyata memang bisa memberikan profit kepada kita. Akhirnya kita kan lebih maksimal untuk menggarap. Kita jalan 1 tahun 2 tahun itu kita akhirnya ketemu mappingnya itu waktu itu kita up ke tenaga kerja yang keluar, TKI lah, TKW itu. Jadi kita di media sosial itu banyak kan ya itu yang kita berteman itu ya para TKI sama TKW, terus sama teman-teman yang kuliah di luar kota, mahasiswa yang di luar kota, terus sama pekerja yang di luar kota, sama di luar pulau, ada di luar negeri pekerja-pekerja kayak gitu kan. Sebenarnya kan pengen punya oleh-oleh kaos yang asli tanah kelahiran. Akhirnya kita ketemu pasarnya di situ. Jadi setelah kita jalan 1 tahun 2 tahun kita ketemu pasar. Oh ternyata mapping kita harus ke sini gitulah. Jadi kita menawarkan ke orang-orang yang mungkin dia nggak stay di Kediri. Soalnya apa? Karena kita berpikir dulu di mana kaos kita laku, sedangkan yang pakai orang Kediri. Masa orang Kediri pakai kaos tulisan Kediri kadang kan wagu. Beda kalau orang Kediri yang kerja di luar kota atau di luar pulau, mahasiswa di luar kota itu kan bangga dia pakai kaos tulisan-tulisan kotanya sendiri atau tanah kelahiran gitu. Dan 2016 awal kita digandeng sama Pemkot. Nah, itu mulai di situ. Mulai legalitas kita buat, NPWP kita buat, terus hak paten kita ajukan 2016 ya, mulai kita legal itu 2016. Cuma untuk hak paten kita pun masih belum fix karena kan masih ada kepake orang. Jadi mboten pemenjenengan mau tuh. Ora oleh. Nggih. Dek kan nek omah wis wengi dhewe. 2018 itu omset kita katakanlah kalau sebulan laku dari H-2 minggu sampai H+2 minggu lebaran itu kan berarti sekitar 1,5 bulan ya. Itu kalau kita laku sekitar 800 sampai 1000 kaos, kalau harga ringnya 80 kan sekitar 60 sampai 80 juta. Itu waktu lebaran. Tapi kalau waktu normal, karena kota Kediri bukan kota wisata, jadi kota Kediri ini kota transit, jadi bukan kota wisata. Beda dengan Tulungagung, Trenggalek, itu kan kota wisata emang di sana ya, sama kabupaten mungkin ada Kelut, ada Timangumul. Cuma kalau kota Kediri itu kota transit. Jadi kalau bulan-bulan biasa itu ya sekitar 5 juta sampai 15 juta.
Jadi kalau ngomong grafik itu memang puncak kita 2018-2019 untuk puncak untuk penjualan. Untuk penurunan ya mulai awal tahun ini semenjak corona itu turunnya hampir 80%. Nah, berjalannya waktu kita pun membuat strategi bahwa kaos kita itu beda dengan kaos clothing brand yang lain. Karena apa? Karena ketika kaos kita ada tulisan Kediri, ya udah orang pasti akan membeli. Beda kalau brand clothing, kalau dia tidak mengikuti jenis-jenis desain ya dia nggak akan laku. Beda kalau kita selama ada tulisan Kediri, gambar-gambar ikon Kediri, gambar-gambar tentang Kediri itu masih bisa laku gitu loh. Kita harus punya prinsip ya. Intinya kalau udah memang terjun ya terjun langsung, kita tekuni. Nggak ada lah sesuatu, apalagi jualan baju itu nggak laku itu nggak mungkin. Tergantung kita bagaimana promosinya. Pesan untuk saya sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman dan yang lain, pasti saya sampaikan seperti ini. Kalau ingin memulai sebuah bisnis, jangan dimulai dengan bisnis hutang. Itu prinsip ya. Jangan memulai bisnis dengan modal utang. Kecuali kalau memang bisnis sudah jalan, silahkan menambah modal dengan hutang. Kenapa kok memulai bisnis jangan dengan hutang? Karena ketika kita mulai bisnis dengan utang, yang dipikir ada dua. Kita memikir satu, memikir bagaimana kita menjual barang kita. Laku apa nggak laku kita nggak tahu. Yang kedua, kita pasti membayar hutang itu. Jadi pikiran kita terpecah jadi dua. Yang satu terpecah memikir bagaimana cara menjual. Yang kedua, kita terpecah bagaimana kita membayar hutang. Jadi pasti kalau dia masih belum mempunyai basic atau mempunyai fondasi untuk berbisnis, ini nanti pasti akan cepat tumbang. Beda kalau seadanya, mau modal seadanya, uang tabungan seadanya, kita mulai bisnis yaitu. Jadi kita mikir hanya satu fokus di penjualan. Kita promosi, laku nggak laku itu barang kita. Kalau kita memakai uang hutang, laku nggak laku, itu kita tetap bayar hutang. Itu sering saya sampaikan ke teman-teman yang lain yang mulai bisnis. Oke, setahun 2 tahun itu oke, masih bisa jalan. Karena apa? Karena save money yang dari pinjaman hutang itu masih ada. Kalau pinjaman hutang sudah nggak ada, kita kan pecah. Apalagi seperti masa pandemi. Masa pandemi ini kan nggak mau tahu orang yang kita hutang. Bisnismu rame atau sepi nggak mau tahu. Yang penting cicilan harus jalan, ya kan? Sedangkan kemerosotan bisnis ini kalau bisa dikatakan untuk kuliner, untuk bisnis hampir 50-80%. Sedangkan cicilan utang kita harus berjalan terus sampai lunas, sampai sesuai kesepakatan waktu pinjaman dulu gitu loh. Dari itu saya mesti menekankan, tolong kalau memang ingin memulai sebuah bisnis, kita bisnis dengan modal seadanya. Kejujuran pun bisa sebenarnya dimulai. Misalnya untuk dropship itu pun kan nggak butuh modal. Tinggal ke sini foto jeret, nanti ada orang order datang ke sini, dijual, uang masukkan sini, sisanya untuk jasa dia. Itu kan udah aman sebenarnya. Tapi kebanyakan orang kan mikirnya langsung pingin membuat sebuah bisnis, angan-angannya udah besar gitu loh. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa bisnis itu laku apa enggak. Kadang nggak bisa, akhirnya kan banyak yang tumbang gitu loh. Eman modal besar, akhirnya tumbang.